Penggunaan dana hasil dugaan pungutan liar atau pungli jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang tidak ada dalam DPA RSUD. Ironisnya, pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut tidak dilaporkan kepada Bupati. Dengan menggunakan dasar SK Direktur RSUD, persentase pungutan liar dari jasa pelayanan mengalami setidaknya 3 kali kenaikan yang cukup mencolok. Kenaikan pertama 19,5% pada tahun 2010 hingga 2016 atau pada era Isti Indiani dari sebelumnya hanya 4% pada tahun 2009 saat Direktur RSUD dijabat oleh R. Hantianto Noriswanto. Kemudian terakhir, pada era Direktur Heru Sulistiyowati, pungutan liar Japel kembali naik hingga 25%. Oke, terima kasih dokter. Ini sengaja pada kesempatan siang hari ini IGTV untuk sowan pinanggih dengan dokter terkait dengan pemberitaan yang tentunya dokter juga ngikuti mungkin yang ada di IGTV dok. Kemarin hasil wawancara kami dengan pihak RSUD dalam hal ini Direktur Ibu Dia untuk menelisik berbagai persoalan BU yang ada di RSUD, itu kita mendapatkan informasi bahwasanya itu yang mengetahui dalam tanda kutip adalah karyawan senior. Namun dalam pandangan kami ini salah satunya adalah dokter. Mungkin nanti kita beberapa menit ke depan akan berbincang terkait hal itu. Tidak masalah ya terkait hal itu. Cuman saya clearkan dulu ya, pegawai senior, saya bukan pegawai senior, saya pegawai alumni dari RSUD. Pernah bahwasanya dokter mempermasalahkan terkait dengan pembayaran jasa pelayanan yang dinilai dalam hal ini tidak benar penghitungannya atau apalah itu mungkin bisa dijelaskan terkait hal ini dan apakah itu ada kaitannya dengan persoalan saat ini, dok? Ya, kalau itu sih memang dulu di tahun 2017, mungkin di akhir 2017 saya sudah ada dalam tanda kutip seperti kecurigaannya itu posisinya itu kenapa kok antara hitung-hitungan yang kita sama-sama pahami, yaitu terkait perhitungan jasa pelayanan yang itu disahkan oleh peraturan direktur, itu kok jumlah yang kita terima itu tidak sesuai dengan hitungan-hitungan itu. Nah, sampai akhirnya yang di 2019 itu karena saya semakin melihat kok ini berulang-ulang kali kejadian ini selalu terulang dan mesti saya harus memberikan informasi ke pihak manajemen kenapa ini bisa kejadian, padahal kita punya sistem yang namanya billing system. Sempat waktu itu sebelum rame-rame sempat saya diundang oleh beberapa orang manajemen di RSUD Wonosari untuk bersama-sama kita melihat paparan terkait pembagian jasa pelayanan, dan waktu itu memang saya minta tolong saya dipaparkan terkait pembagian jasa pelayanan. Dari hasil pemaparan itu saya bisa memastikan bahwa ada sesuatu yang miss atau ada sesuatu yang tidak pas dengan peraturan direktur seperti itu, dan itu waktu itu sudah saya laporkan juga, sempat kita dalam tanda kutip dipertemukan waktu itu oleh Bapak Bupati beserta jajaran. Cuman memang konteksnya pada waktu itu saya tetap berkeyakinan bahwasanya ini mesti ada sesuatu yang tidak pas, dan kaitannya dengan BU. Kalau memang informasi itu BU itu diambil dari jasa pelayanan, itu semakin menegaskan dugaan saya bahwasanya memang dulu ada permasalahan di situ. Meskipun saya juga nggak bisa memastikan bahwasanya BU itu diambil dari jasa pelayanan. Cuman informasi yang saya terima memang BU itu diambil dari jasa pelayanan di RSUD Wonosari.
Selain untuk menampung hasil pungutan liar jasa pelayanan, akun BU juga difungsikan untuk menampung potongan remunerasi sanksi disiplin pegawai yakni sebesar 50%, yang mana potongan denda atau sanksi tersebut seharusnya disetor ke kas RSUD. Paling penting adalah yang terkait BU itu harus jelas dulu. Mekanismenya seperti apa, sistematikanya seperti apa, terus penganggarannya seperti apa, ditujukan atau digunakan untuk apa. Karena kalau memang nanti itu BU itu ternyata mengambil dari jasa pelayanan yang notabene itu juga sudah diatur oleh peraturan direktur, nah itu juga nanti menurut saya prihatin dengan teman-teman yang harusnya mungkin mendapat bagiannya lebih, mungkin karena ini diambil sebagian atau berapa persennya untuk kepentingan operasional yang mana itu tidak diatur dalam tata kelola keuangan BLUD, nah itu yang nanti jadi saya prihatin. Karena terus terang kayak kami di Puskesmas nggak ada sekalipun kami menggunakan atau mengambil jasa pelayanan dari teman-teman untuk kepentingan operasional kepala Puskesmas, insya Allah tidak ada. Jadi memang kalau jasa pelayanan ya kami bagian jasa pelayanan sesuai aturan main yang ada. Tidak pernah kita kutip atau kita ambil sebagian berapa persennya untuk keperluan operasional kepala Puskesmas. Dan harusnya hal-hal seperti ini harusnya sudah bisa diantisipasi atau bisa ditangkap pada saat itu. Karena di situ kan ada Dewan Pengawas. Nah sekarang pertanyaannya fungsi Dewan Pengawas waktu itu seperti apa? Karena kalau kita lihat dari Permendagri itu jelas fungsi tugas pokoknya Dewan Pengawas itu ada. Bahkan di Permendagri itu dijelaskan juga bahwasanya Dewan Pengawas ini berhak untuk mendapatkan honor. Nah jangan sampai honor diterima tapi tugas pokok fungsinya tidak jalan dengan maksimal sehingga akibatnya bisa terjadi hal seperti ini. Itu memang saran saya aja nih, mohon izin mungkin untuk kedepannya ya untuk pilihan-pilihan seperti itu memang harus dibutuhkan orang-orang yang benar-benar tahu betul terkait tata kelola BLUD, yang punya pengalaman advance terkait itu dan punya dalam tanda kutip keberanian. Jangan sampai nanti tidak punya pengalaman, tidak tahu tentang hal itu, kemudian tidak berani, jadi fungsi pengawasan itu akan hilang. Dan kalau juga boleh menyarankan atas kejadian ini, monggolah daripada itu nanti jadi isu yang kurang baik di internal, saya boleh menyarankan lakukan review ulang terkait pembagian jasa pelayanan. Review juga terkait peraturan-peraturan direktur yang sudah ada. Jadi dan itu harusnya transparan ke teman-teman. Jadi isu yang di dalam itu bisa diminimalkan. Jangan sampai nanti isu ini berkembang, akhirnya teman-teman sejawat atau teman-teman yang lain di pelayanan merasa, oh selama ini saya bekerja ternyata hanya untuk seperti ini. Nah itu kalau bisa dihindari. Agus SP Arif Baratma, IGTV, Gunung Kidul.